Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya meyakini dan berharap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sudah sama-sama menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bersyukur atas pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh bangun di pagi hari. Itu semua karena perkenanan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau datang, menaikkan syukur kami, menaikkan ucapan terima kasih kepadamu Tuhan, atas segala hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami mau menaikkan syukur dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari dengan segenap hati katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hanya padamu Tuhan, Engkau kekuatanku, Kaulah sukacitaku. Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan. Kau pegang tanganku Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku melangkah sendirian. Kau Tuhan yang berjanji terus menyertai. Oh Tuhan, bersama-Mu, hanya bersama-Mu Tuhan. Oh, hanya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu, 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 bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, oh, ku tetap memilih percaya padamu. Satu-satunya penebus, satu-satunya yang kami andalkan, hanya Yesus Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yesus, kami sembah Engkau Yesus Tuhanku. Kami tinggikan nama-Mu, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, katakan saudara, walaupun masalahku masih ada, kamu mau percaya Tuhan,
setia. Sekali lagi katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lebah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Pasti ada, tetap percaya rancangan-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Katakan pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Angkat suaramu, katakan, Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan iman katakan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, buat Allah kita, buat Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, kami bersukacita karena kami boleh menyembah dan meninggikan Engkau di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seindahnya pelangi, katakan saudara, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termakan.
setia, menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, saudara katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, kami mau katakan walau bumi bergoncang, bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar musik menyembah Tuhan. Mari setiap kita bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita, Allah kita. Mari sama-sama kita mau katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah. Sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi saudara katakan, segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab dalamnya kasih-Mu Bapa, kasih-Mu melebihi dari segalanya. Sebab itu kami mau menyatakan dengan segenap hati kami, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa
Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mengangkat, ku sembah. Saya undang hambanya Ibu Esther. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Tuhan. Engkau Raja mulia, Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Darah-Mu tercurah sehingga menebus segala dosa-dosa kami. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Ketika kami akan mendengarkan Kau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada artinya di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Beri pimpinan dan pertolongan kepada setiap kami yang hadir Tuhan, setiap umat-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami Bapa. Mereka akan beribadah di tempat yang lain dengan guru mereka yang sangat mengasihi mereka. Tuhan, sekalipun mereka masih kecil, mungkin ketika mereka diajar, mereka tidak fokus, mereka tidak mengerti, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu mampu menolong mereka sehingga memberikan pengertian secara pribadi di dalam hati anak-anak kami Bapa. Sehingga suatu saat kelak mereka akan percaya kepada Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu ketika mereka berpisah. Tuhan tolong, Tuhan urapi mereka semuanya. Tuhan urapi tempat yang digunakan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan akan mentahirkan dan menyucikan tempat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini masih tema serangkaian kemerdekaan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Kemerdekaan Sejati dalam Kristus. 81 tahun negara kita merdeka. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah bangsa kita sudah benar-benar merdeka? 81 tahun itu usia yang tidak pendek, tetapi sudah lansia. Pertanyaannya, apakah benar-benar bangsa kita sudah merdeka? Dengan kemelut yang ada di negara kita, tapi kita sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menunggu bangsa ini, mari kita akan mendoakan bangsa kita. Supaya sungguh-sungguh 81 tahun bukan hanya usia slogan, tetapi benar-benar mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan segalanya, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan hukum, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita memperhatikan tulisan Rasul Paulus ini, kita melihat bahwa hal apa kira-kira yang melatar belakangi Rasul Paulus sehingga dia menulis ayat ini. Ya, menulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Galatia itu terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Ya. Mereka telah menerima Injil dari pemberitaan Rasul Paulus. Mereka telah menerima Injil dari pengajaran Rasul Paulus. Tetapi setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Galatia, datang sekelompok guru-guru yang dia adalah orang-orang Yahudi. Guru-guru ini mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa untuk menjadi orang Kristen yang benar, seseorang harus menaati hukum Taurat termasuk sunat. Sehingga dengan kondisi inilah membuat Rasul Paulus menulis surat ini, Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, untuk menanggapi situasi itu, sehingga Rasul Paulus menulis surat itu. Karena di dalam jemaat Galatia itu sudah timbul satu perpecahan. Ya, Paulus mengajarkan seperti ini,
Tapi sementara guru yang dari Yahudi mengajarkan seperti ini, mana yang benar? Sehingga terjadi kericuhan, terjadi perpecahan di antara jemaat satu dengan yang lain. Saudara, ayat pasal 5 ayat 1a menegaskan bahwa keselamatan itu datang melalui iman kepada Kristus saja, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan itu kepada jemaat yang ada di Galatia. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan pada 1b dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, berdirilah teguh. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia, menunjukkan bahwa jemaat Galatia diminta oleh Rasul Paulus supaya tetap kuat, menjaga imannya kepada Yesus Kristus, bukan kepada melakukan hukum Taurat. Nah, di situ dikatakan di sini bahwa jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya bahwa mengacu kepada hukum Taurat. Ya. Seperti kewajiban-kewajiban secara ritual keagamaan yang menyatakan bahwa dengan melakukan hukum Taurat orang akan mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Penebusan Yesus di kayu salib sempurna. Ya, sempurna. Nah, kalau begitu bagaimana kemerdekaan yang sejati menurut firman Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 34, 2 minggu berturut-turut Pak Condro sudah bicara atau menjelaskan firman Tuhan ini, ayat ini dengan cukup gamblang, cukup detail, cukup jelas. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau Pak Chandra mengatakan ginosko itu adalah mengenal, lebih dari mengetahui. Kita harus lebih mengetahui kita harus lebih mengenal kebenaran itu. Kebenaran itu adalah merujuk kepada diri Yesus sendiri. Ini penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi lebih daripada itu mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Saya dan saudara. Ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba ini arti sesungguhnya adalah budak dosa. Jadi firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Ya. Budak tidak layak untuk hidup atau tinggal di dalam rumah. Kemarin minggu Pak Condro sudah menjelaskan. Budak beda dengan anak. Kalau anak adalah punya hak waris, tetapi kalau budak tidak. Budak selalu dibayang-bayangi rasa kecemasan. Suatu saat bisa diusir oleh majikannya. Seringkali budak tidak bisa diterima dengan baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana
kemerdekaan sejati menurut firman Tuhan. Ya. Kemerdekaan sejati menurut firman Tuhan adalah hidup sebagai hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah, bukan hidup sebagai hamba dosa. Sekalipun diri saya dan saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, ada kesempatan kedagingan kita untuk melakukan dosa. Tetapi saudara, kita bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita tidak melakukan dosa-dosa yang itu membuat kita jatuh lagi dan jatuh lagi di dalam dosa. Nah, saya pagi ini mau berbicara tentang makna kemerdekaan di dalam Kristus. Kalau tadi firman Tuhan saya beri judul bahwa kemerdekaan sejati di dalam Kristus, kalau begitu makna kemerdekaan itu apa? Berdampak apa di dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara, Kristus sudah memerdekakan kita. Yang pertama adalah kemerdekaan dari hukum Taurat. Ya. Kita dimerdekakan oleh Tuhan melalui penebusan di kayu salib, dan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari hukum Taurat. Sebelum kedatangan Kristus ke dunia, orang-orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat yang ketat. Mereka mengatur segala aspek kehidupan mereka. Dan hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka melakukan hukum Taurat secara ketat di dalam kehidupannya. Tetapi hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkannya, saudara. Tetapi sebaliknya, dengan hukum Taurat menunjukkan betapa besar dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka membutuhkan juru selamat. Oleh sebab itu, Yesus sudah menggenapi. Dengan dia mati di kayu salib, membebaskan saya dan saudara dari belenggu itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan dari dosa. Ya. Sebelum kita menerima Yesus Kristus, kita adalah budak dosa. Kita terikat oleh keinginan-keinginan dan naluri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi melalui penebusan Kristus, kita mendapatkan keselamatan itu. Status saya dan saudara berubah. Yang tadinya adalah budak dosa diubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki ahli waris kerajaan surga. Sekalipun kita tinggal di dunia ini, kita menjadi kewarganegaraan surga. Amin, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penebusan itu. Kalau seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, sia-sia iman saya dan saudara. Yohanes 8 ayat 35 dan 36. Dikatakan begini. Ayat 35. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam hari ini artinya budak, yang saya katakan tadi di awal. Pak Condro minggu yang lalu menjelaskan secara detail tentang hal ini. Budak tidak tinggal di dalam rumah, ada kesempatan ketika majikannya tidak berkenan, dia diusir.
Oleh sebab itu seorang budak hidupnya harap-harap cemas. Dia harus ngabdi benar-benar. Dia harus ngawulo benar-benar kepada majikannya supaya majikannya itu berkenan kepada dia. Tetapi saya dan saudara bersyukur kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Karena dengan pengorbanan Kristus di kayu salib itu sehingga status saya dan saudara diubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Status saya diubah, status saudara diubah menjadi anak-anak Allah. Karena kita punya iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kebenaran ini membebaskan saya dan saudara dari dosa masa lalu. Ada orang yang terbelenggu dengan dosa masa lalu. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara tidak mengalami itu. Tapi ada orang yang masih terbelenggu dengan dosa masa lalu. Saya pernah melayani orang yang punya dosa masa lalu. Kasihan saudara. Ketika dia ngobrol dengan saya melihat wajahnya itu tidak ceria, wajahnya tidak cerah, seolah-olah ada beban yang menindihnya itu terlalu berat. Dan ketika orang ini ngobrol dengan saya, belum dia ngomong banyak, dia sudah histeris. Dia berteriak-teriak. Lalu saya katakan, Ibu lepaskan. Dosa yang membelenggu Ibu, dosa masa lalu Ibu lepaskan. Semakin saya bicara seperti itu padahal dia belum cerita. Ketika saya bicara seperti itu semakin dia histeris. Semakin dia histeris. Lalu saya pegang, saya elus, sambil saya terus berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Akhirnya pelan-pelan dia tenang. Setelah dia tenang, dia baru ngomong, Bu, saya gak bisa berdoa. Saya gak bisa memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan, dengar lagu kata Tuhan Yesus disebut, saya merinding, saya ketakutan. Aneh ya, saya ketakutan. Saya cepet-cepet, kalau saya dengar lagu itu saya matikan. Terus dia bicara begini, apakah Tuhan itu masih mengasihi saya ya Bu? Apakah Tuhan itu mau mengampuni dosa saya? Dosa saya terlalu besar Bu. Lalu saya banyak cerita, saya nasihati dia, dan saya banyak ngobrol dengan dia bahwa Tuhan itu mengasihi. Kuncinya kalau Ibu mau mengakui dosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yang saya lakukan, yang Ibu lakukan, kalau kita mau mengakui di hadapan Tuhan dengan sejujur-jujurnya, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Amin saudara. Akhirnya dia mulai terbuka. Dan ketika dia mulai terbuka, dia sudah tidak histeris lagi. Dia rileks. Lalu saya kasih firman Tuhan, dan setelah itu kami doa, saya bimbing dia untuk doa pengampunan, untuk pelepasan, dan akhirnya selesai, sembuh.
Yang tadinya dia merasa ketakutan, kan kelihatan ya dari wajahnya itu. Bagaimana orang yang tertindih dengan dosa masa lalunya. Akhirnya sudah mulai ceria, cerah. Dia saya bimbing untuk berdoa. Jadi cara untuk melepaskan dosa masa lalu, saudara, kita harus merenungkan kebenaran Injil. Dari situlah kita tahu apa yang benar di dalam firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa, saudara? Ayat ini sangat menarik. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Kita garis bawahi kata menaklukkan kepada Kristus. Bahwa ketika dosa itu mendakwa kita, ya, perenungan akan firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan Allah, ya, kepada Bapanya, ketaatan Kristus kepada Bapanya yang dahulu kita tidak taat, kita berdosa, kita melanggar Tuhan. Akhirnya dengan ketaatan Dia, sehingga Dia mati di kayu salib itu, memberikan penebusan kepada kita. Dan akhirnya kita menerima status menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ketika tuduhan dosa masa lalu datang, baik ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, yang sering itu muncul di dalam pikiran kita. Karena apa? Pikiran kita itu menjadi arena peperangan buat iblis. Dan ketika tuduhan-tuduhan, dakwaan itu muncul, mari kita lawan dengan memperkatakan perkataan firman. Ketika tuduhan itu muncul, saudara, perkatakan perkataan firman. Katakan di dalam diri kita sendiri, saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Yesus sudah mati di kayu salib dan membayar lunas hutang saya. Itu perkatakan. Terus diperkatakan. Ya, terus diperkatakan. Katakan bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kita adalah pemenang. Karena Kristus adalah pemenang dan kita adalah pemenang. Karena kita adalah anak-anaknya. Saudara, mungkin Bapak Ibu mengalami hal ini. Ketika tuduhan-tuduhan dosa masa lalu itu muncul, ataupun ketakutan-ketakutan ada di dalam saya dan saudara, perkatakan perkataan firman. Tengking itu. Saudara, apa saya tidak pernah, saya sering, saudara, ketika saya berdoa, suara kedagingan saya itu bilang begini, ya bohong itu. Masa kamu masih percaya sama itu orang Yesus itu? Saudara, sering ada kalanya suara-suara itu muncul di dalam pikiran kita. Lalu saya perkatakan di tengah-tengah saya berdoa itu, dalam nama Yesus, iblis kamu. Itu bukan suara Tuhan, itu iblis. Saya katakan begitu. Jadi saya percaya pasti dakwaan, tuduhan
akan datang kepada saudara. Apalagi pada saat saudara dalam kondisi tekanan, pergumulan berat. Pasti saudara akan mengalami itu. Dosamu gak akan diampuni. Ngapain kamu minta ampun? Ada saudara. Darah Kristus sudah menebus kita, membayar lunas dosa saya dan saudara. Dan saat ini dia memerdekakan saya dan saudara dari belenggu itu. Oleh sebab itu mari kita jangan kalah saudara. Ketika saudara punya pergumulan, mari kita perkatakan perkataan firman. Luar biasa firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Bapak, Ibu, dan Saudara, darah Kristus sudah menyucikan kita, menebus dosa kita. Darah Kristus yang mahal itu tercurah sehingga membuat kita hidup sampai hari ini. Jangan mau dibelenggu dengan dosa-dosa masa lalu. Jangan tertuduh dengan dosa-dosa masa lalu. Yesus sudah membayar lunas dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita akan tetap setia. Kita akan tetap melayani Tuhan. Mari kita akan mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan ini sebagai kesempatan untuk kita hidup, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berbicara kepada kami pada saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami dari belenggu hukum Taurat. Memerdekakan kami dari dosa kami. Terima kasih Bapa untuk penebusan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah, darah yang mahal. Biarlah ya Tuhan, kami akan mengabdikan hidup kami kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Engkau. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menghargai Allah kita. Kita akan nyatakan komitmen ini bahwa darah Yesus membebaskan kita, menebus dosa kita. Ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, dan aku tahu ku telah ditebus oleh Tuhan.
bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan sekali lagi, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan. Amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadi. Sekali lagi pernyataan iman kita, katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu, menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadikan kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Berkati kami ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu.